Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Rizky Aljawani dari kelas 1 TMAA dengan nomor NIM 22411407008. Di sini saya akan menjelaskan materi induksi matematika, mata kuliah teori bilangan. Sebenarnya untuk apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika merupakan suatu metode pembuktian matematis biasa digunakan untuk menentukan kebenaran dari pernyataan yang melibatkan bilangan asli, yaitu bilangan yang berisi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti apa sih pernyataan yang melibatkan bilangan asli? Masih ingat deret aritmatika? Ya, betul sekali. Deret aritmatika berbentuk Sn sama dengan suku pertama yaitu A ditambah suku kedua yaitu A plus B ditambah suku ketiga yaitu A ditambah 2B ditambah dan seterusnya hingga suku ke N yaitu A plus N-1 dikali B. Dengan A yaitu suku pertama dan B yaitu beda. Masih ingatkah teman-teman apa nilai dari Sn yang berbentuk seperti ini? Sn di sini berbentuk Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, ketika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, apa yang kita peroleh? Nah, kita bisa mensubstitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 ke dalam rumus Sn ini. Dan secara otomatis kita akan memperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya akan bernilai N sama dengan setengah N dikali N per 1. Nah, pernyataan inilah yang biasa kita sebut dengan Pn atau pernyataan yang melibatkan bilangan asli. Pernyataan ini akan dibuktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Bagaimana? Nah, disinilah induksi matematika berperan. Nah, sebagai orang matematika, kita akan bertanya, apakah benar Pn dengan pertanyaan tersebut? Benarkah pernyataan Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya akan bernilai N sama dengan setengah N dikali N per 1? Nah, kita akan mengecek untuk N sama dengan 1. P1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1 akan bernilai 1. Apakah P1 bernilai benar? Ya, ternyata bernilai benar. Kita juga bisa mengecek untuk N sama dengan 2 dan untuk N sama dengan 3. Ternyata keduanya bernilai benar. Artinya di sini Pn benar ketika P1, P2, dan P3. Tapi apakah benar untuk semua N bilangan asli? Di sini jelas, kita bisa karena bilangan asli merupakan himpunan bilangan yang tak hingga. Nah, kalau kita mengecek untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3, hal tersebut bukan merupakan pembuktian. Sehingga kita di sini perlu menggunakan induksi matematika untuk membuktikannya secara logis. Bagaimana langkah induksi matematika? Yang pertama yaitu ada langkah basis, yang sering disebut dengan basis induksi. Ditunjukkannya P1 itu benar, atau bilangan basis di mana Pn itu bernilai benar, yaitu ketika N sama dengan 1. Yang kedua yaitu ada langkah induksi, atau bagaimana langkah induksi ini dilakukan. Nah, langkah induksi ini dilakukan dengan diasumsikannya bahwa PK itu benar untuk suatu bilangan asli K dan ditunjukkan bahwa PK per 1 itu benar. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli N. Nah, berikutnya kita akan mencoba bagaimana pembuktian dengan induksi matematika pada Pn yang sudah kita bahas, yaitu Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya akan menghasilkan N sama dengan setengah N dikali N per 1. Nah, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah praktisnya. Yang pertama yaitu mendefinisikan Pn. Yang kedua, kita membuktikan P1 itu benar atau langkah basis induksi. Yang ketiga, kita mengasumsikan untuk K lebih dari sama dengan 1 dan K anggota bilangan asli berlaku PK benar. Yang keempat, kita membuktikan PK per 1 itu benar. Pada bagian 3 dan 4 ini, kita mewakilkan basis induksi. Dan yang terakhir, kita menyimpulkan Pn benar untuk semua N anggota bilangan asli. Pertama, kita perlu mendefinisikan Pn. Misalkan, untuk N anggota bilangan asli, Pn sama dengan 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai N sama dengan setengah N dikali N per 1. Kedua, kita perlu membuktikan bahwa P1 itu benar. Kita akan substitusi ke dalam Pn, maka akan kita peroleh bahwa 1 akan sama dengan setengah
kali 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, ternyata pernyataan ini menghasilkan sesuatu yang benar, yaitu 1 sama dengan 1. Artinya, P1 itu benar. Kedua, kita mengasumsikan angka yang lebih sama dengan 1 dan K, anggota bilangan asli, berlaku PK itu benar. Kemudian, kita akan buktikan bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, apa makna dari PK plus 1 benar? Ketika PK benar, artinya ketika kita menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai kita jumlahkan dengan K, maka sama dengan setengah K dikali K plus 1. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan kedua ruas dengan K plus 1. Mengapa kita jumlahkan dengan K plus 1? Karena kalau kita ingin membuktikan bahwa PK plus 1 itu benar, maka kita perlu menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya hingga K plus 1. Nah, untuk itu, memperoleh pernyataan seperti itu, maka kita akan menambahkan ruas kiri dengan K plus 1. Nah, kalau kita menambahkan ruas kiri dengan K plus 1, maka ruas kanan juga perlu kita tambahkan dengan K plus 1. Sehingga bisa kita peroleh penyebaran seperti ini. Berikutnya, kita bisa melakukan manipulasi aljabar, sehingga kita peroleh ruas kanan K plus 1 dikali setengah K plus 1. Ekspresi ini akan bernilai dengan setengah K plus 1. Maka kita peroleh nilai setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, dari pernyataan ini, kita lihat bahwa ruas kiri sudah berbentuk PK plus 1. Dan ruas kanan juga sudah berbentuk PK plus 1. Artinya di sini, karena kedua ruas kiri dan kanan menghasilkan ekspresi yang sama seperti PN, maka bisa kita simpulkan bahwa PK plus 1 itu benar. Nah, berdasarkan angka 1 dan 2 yang kita lakukan, maka dengan induksi matematika bisa kita peroleh bahwa P1 itu benar untuk setiap N anggota bilangan asli. Berikutnya, coba perhatikan deret bilangan ganjil berikut. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya hingga 2N-1, apa hasil dari deret di atas? Di sini kita perlu melakukan pendugaan atau konjektur. Ketika N sama dengan 1, maka kita bisa peroleh P1 akan bernilai sama dengan 1. Begitu juga ketika N sama dengan 2 dan seterusnya. Kita bisa mensubstitusikan ke dalam deret ini. Maka kita peroleh bahwa P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 9, dan P4 sama dengan 16. Ketika kita perhatikan polanya ini, apa yang bisa kita duga? Ya, betul. Pola yang diperoleh adalah bilangan kuadrat, sehingga kita bisa menduga bahwa untuk deret 1 ditambah 3 ditambah dan seterusnya hingga 2N-1 sama dengan N kuadrat. Kita akan buktikan dengan induksi matematika. Nah, masih ingat langkah pertama apa yang kita lakukan? Ya, kita perlu mendefinisikan apa itu PN. Di sini kita bisa mendefinisikan, misalkan untuk N anggota bilangan asli, PN merupakan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya sampai 2N-1 sama dengan N kuadrat. Lalu langkah apa berikutnya? Ya, benar, kita akan melakukan langkah basis induksi. Akan dibuktikan benar untuk setiap N bilangan asli. Perhatikan bahwa 1 sama dengan 1 pangkat 2. Artinya, kita akan membuktikan bahwa PN bernilai benar. Ternyata hasilnya adalah P1 sama dengan 1 pangkat 2 dan hasilnya adalah benar. Selanjutnya, kita asumsikan PK benar. Akan dibuktikan PK plus 1 itu benar. PK benar artinya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya hingga 2N-1 sama dengan K pangkat 2. Dengan menambahkan kedua ruas dengan 2K plus 1 min 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K min 1 ditambah 2K plus 1 min 1. Hasilnya adalah K pangkat 2 ditambah 2K plus 1 min 1 sama dengan K pangkat 2 ditambah 2K plus 1. Hasilnya adalah K plus 1 pangkat 2. Nah, dengan 1 dan 2, induksi matematika mengakibatkan PN benar untuk setiap N bilangan asli. Artinya, ketika kita menjumlahkan N bilangan ganjil pertama, maka pasti nilainya akan sama dengan N kuadrat seperti itu. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.